Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Pratiwi, selaku mahasiswi Universitas Sriwijaya, jurusan Farmasi Angkatan 2022, akan memaparkan mengenai denah pabrik produksi steril yang telah saya buat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ruangan-ruangan yang ada di pabrik ini. Ruangan steril terbagi menjadi ruangan tipe A, B, C, D, dan E, yang klasifikasi kebersihan ruangan ini berdasarkan dari cara penggunaan obat yang baik atau CPOB. Klasifikasi ini didasarkan pada jumlah partikulat udara dan mikroba udara yang diperoleh dalam setiap tipenya. Biasanya untuk tipe A, B, C, dan D itu adalah ruangan yang digunakan untuk pembuatan obat steril ataupun juga formulasi. Terutama untuk tipe A itu harus sangat steril. Tipe B bisa digunakan untuk pembuatan steril ataupun dalam proses awal sebelum pembuatan. Tipe C bisa digunakan untuk prosedur pengemasan ataupun formulasi. Tipe D juga bisa digunakan untuk formulasi ataupun tempat penyimpanan bahan. Selanjutnya ada tipe E. Tipe E ini biasanya digunakan sebagai area non-steril. Bisa digunakan untuk pembuatan produk non-steril ataupun bisa digunakan sebagai ruangan kantor. Definisi dari ruangan steril sendiri adalah ruangan yang bebas dari mikroorganisme, baik yang bersifat patogen maupun non-patogen. Dalam industri farmasi ini, kebersihan ruangan bisa dikendalikan dengan mengontrol jumlah partikel dan mikroba yang terkontaminasi pada konsentrasi partikel dan penyebabnya. Ruangan bersih ini mengontrol faktor lain juga, seperti temperatur, kelembapan, tekanan udara, sirkulasi udara, gerakan udara, kebisingan, dan juga pencahayaan. Baiklah, untuk denah yang telah saya buat sendiri, yang pertama kita akan mulai dari barang masuk. Baiklah, kita akan mulai dari denah. Yang pertama dimulai dari barang masuk. Barang yang masuk akan mulai di bagian berwarna abu-abu, kemudian akan masuk ke gudang baku non-steril ataupun gudang baku steril tipe B. Selanjutnya, untuk barang baku steril, itu akan bisa masuk ke barang airlock dan masuk ke ruang steril tipe 1B. Sedangkan untuk bahan baku non-steril nantinya akan masuk ke ruang pembuatan 3, tipe D, dan ruang pembuatan 2 atau tipe C. Di sini, bahan baku non-steril nantinya akan masuk ke ruang pencucian tipe E. Dari ruang pencucian, melalui ante area, barang non-steril tadi akan masuk ke ruang pembuatan 2 tipe C dan nantinya akan masuk ke ruang steril tipe 1B bersama dengan bahan baku steril tadi yang langsung masuk ke tipe 1B. Kemudian, selain melalui jalan barang masuk, petugas ataupun pekerja dari pabrik ini bisa masuk melalui jalur utama. Selanjutnya, jalur utama black area, yang mana selanjutnya akan berganti baju di ruangan ganti baju dan akan masuk melalui ante area ke ruang steril 1B ataupun ruang steril tipe 1A. Di sini juga dari ruang steril tipe 1B itu bisa masuk ke ruang steril tipe 1A apabila ada kegiatan yang memerlukan perpindahan ruangan. Dari ruangan pembuatan 2 tipe C itu bisa juga masuk ke ruang pembuatan 3 tipe D, di mana dari ruang pembuatan tipe D ini petugas bisa masuk ke ruang pembuatan purified water atau ruang pembuatan WFI. Kemudian kita akan pindah ke bagian black area, di mana terdapat ada 4 kantor. Dan juga dari jalan utama ini akan bisa masuk ke ruang ganti baju. Ruang ganti baju ini digunakan untuk masuk ke area fasilitas gamma, fasilitas gas etil, ruang steril tipe 1A, dan ruang steril tipe 1B. Di sini kenapa ada ruang ganti baju satu lagi? Karena khusus untuk fasilitas gamma dan fasilitas gas etilen ini memerlukan atribut ataupun atribut yang khusus selain dari penggunaan APD khusus APD untuk steril.
Penggunaan atribut ini digunakan untuk menjaga keselamatan petugas karena radiasi gamma dan juga gas etilen ini cukup berbahaya. Selanjutnya, bila kita mengikuti tanda panah berwarna biru, itu adalah jalur keluarnya barang yang sudah diproduksi, di mana tadi untuk jalur masuknya barang berakhir di ruang steril tipe 1A ataupun ruang steril tipe 1A ya satunya. Dari situ, barang akan masuk ke ruang pembuatan 2 tipe C dan akan bisa dikemas di ruang pembuatan 2 atau tipe C tadi. Setelah dikemas, bisa juga dikemas lagi ataupun diperiksa kembali di ruang pembuatan 3 atau tipe D. Dari ruang pembuatan 3 ini akan dibawa ke bagian lorong berwarna abu-abu dan bisa masuk melalui ante area ke ruang pembuatan 2 tipe C. Dan akan dilanjutkan ke ruang pembuatan 3 tipe D. Dari ruang pembuatan 3 ini akan keluar melalui ante area dan masing-masing barang akan masuk ke fasilitas gamma, fasilitas gas etil, fasilitas steril tipe 1A yang terdapat autoclave ataupun fasilitas steril tipe 1B yang terdapat oven. Di sini nantinya barang-barang akan keluar ke bagian ruang barang keluar, di mana setelah sterilisasi akhir ini, barang ataupun produk bisa disimpan di gudang penyimpanan tipe B. Gudang penyimpanan dipisah karena diperlukannya jalur dari transportasi seperti truk-truk yang parkir di samping gudang untuk nantinya dipasarkan. Sebelumnya juga terdapat gudang baku steril satu lagi di bagian kanan gedung ini karena perlunya masuk barang steril ke ruang steril yang di sebelah kanan. Juga di sebelah kanan ini terdapat tempat parkir dari truk-truk untuk masuknya barang. Di bagian belakang gedung terdapat fasilitas limbah, di mana ada limbah non-infeksius dan juga limbah infeksius. Limbah ini dipisah juga menjadi limbah padat dan limbah cair, di mana proses dari pembuangan limbah ini akan diatur di bagian ruang monitoring limbah yang nantinya akan dilakukan prosedur seperti pre-prosedur limbah dan pengolahan limbah. Di sebelah kiri juga terdapat taman, kantin, musola, dan juga parkiran untuk petugas. Di dalam ruang pembuatan WFI dan pembuatan purified water terdapat alat untuk pembuatan WFI itu sendiri. Di sini juga terdapat ruang air handling unit dekat dengan kantor. Air handling unit ini terdapat ante area juga karena ditakutkan ada masuknya mikroba ataupun patogen ke ruangan pengaturan udara ini. Pengaturan udara dan air di pabrik ini menggunakan pipa, di mana pipa ini akan menyalurkan air ke ruangan-ruangan tertentu dan juga untuk udaranya bisa dilihat adanya ante area dan juga ruangan berwarna merah. Merah itu adalah airlock. Airlock ini menjaga agar tekanan udara tidak masuk ke ruangan steril. Juga terdapat keterangan tanda plus atau tanda tambah di setiap ruangan itu menandakan tekanan. Jadi, untuk ruangan steril tipe 1A memiliki 3 tanda tambah dan tipe 1B 2 tanda tambah. Juga tipe C dan D itu hanya 1 tanda tambah. Itu menandakan ruangan dengan tekanan tinggi, udaranya tidak akan bisa terkontaminasi dengan ruangan dengan tekanan yang rendah. Airlock di sini juga menjaga agar udara dari ruangan non-steril beda tipe steril itu tidak akan mengkontaminasi ruangan steril. Beberapa ruangan di sini juga memiliki oven dan juga autoclave yang digunakan untuk sterilisasi bahan ataupun alat. Juga mungkin ada beberapa ruangan yang tidak ditampilkan secara langsung adanya alat-alat lainnya, tetapi dalam penggunaannya disesuaikan sesuai dengan tipe ruangannya tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.